Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur selalu atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, pagi ini kita melanjutkan pada hadis yang ke-8 ya. Kemarin ke-7 sudah selesai ya? Sudah ya? Agak lupa saya. Agama adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin orang Islam, dan nasihat untuk umat Islam. Nah, itu hadis yang ke-7 ya. Sekarang hadis yang ke-8. Al-hadis As-Tsani. Silakan dibaca. Adnan. Hadis As-Tsani. Al-hadis As-Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhu. Ini bani Umar. Ani bani Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar yang adalah putra dari Umar bin Khattab, putra yang paling mencolok, yang paling terlihat. Jadi memang dalam keluarga, dalam satu keluarga itu mesti ada satu orang yang mencolok. Apa mencolok itu? Yang paling unggul, yang paling kelihatan. Jadi di keluarga Umar yang paling muncul dan kelihatan adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Yang kedua siapa? Hafsah, adik dari Abdullah bin Umar. Jadi ya seperti itu. Jadi dalam satu keluarga mesti ada satu orang yang menonjol, yang unggul, yang nampak, yang kelihatan. Ya, unggulnya bisa bermacam-macam. Unggul karena hartanya bisa jadi, unggul karena ilmunya bisa jadi, unggul karena apa? Gantengnya bisa jadi, rupa. Ada nggak satu keluarga anaknya 10, jelek semua, ada satu yang cantik, ada nggak? Tidak. Ada yang anaknya laki semua, ada satu yang paling ganteng. Ada satu keluarga 10 anak, satu yang paling pintar. Dan macam-macam. Nah, itu biasa. Nah, yang jarang itu semuanya unggul, semuanya memiliki kelebihan. Antum kenal Mbah Maimun Zubair almarhum? Nah, putranya itu kiai semua. Putranya itu laki semuanya, itu jadi kiai semua, jadi ustaz semua. Dan itu sesuatu yang jarang sekali.
Biasanya kiai itu ya ada 1-2 jadi kiai, sisanya jadi yang lain. Mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi dosen, mungkin jadi ya macam-macam. Ya, jadi dalam satu keluarga mesti ada yang seperti itu. Secara umum ya, mesti ada yang menonjol. Nah, di Umar bin Khattab yang paling menonjol adalah Abdullah bin Umar. Dari sisi keilmuannya, dari sisi keberaniannya, dan hampir-hampir mewarisi Umar bin Khattab. Dari sisi ittiba'nya kepada Nabi, sangat mengikuti Nabi. Itu Abdullah bin Umar. Baik. Jadi beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Apa tadi terjemahan? Nah, baru baca udah tidur. Aku diperintahkan agar memerangi manusia. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bahasa seperti ini menunjukkan apa? Berarti Islam itu agama apa? Agama perang kah? Karena aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini kira-kira bermakna Islam itu agama perang apa enggak? Iya. Iya. Jadi benar dong kata orang-orang. Bagi yang nggak paham. Bagi nggak paham. Kalau diperdalam beda makna kan itu. Terus mananya gimana? Makanya kan belajar. Iya, maksudnya beda maknanya apa? Nggak tahu. Antum membenarkan nggak Islam itu agama perang? Enggak. Tapi di sini saya diperintahkan untuk perang, memerangi. Karena kan ada alasan. Ada alasannya. Apa alasannya? Mungkin karena nggak bayar, nggak bayar zakat. Ya, tapi ini hatta yashhadu alla ilaha illallah. Artinya sampai apa? Syahadat. Sampai masuk Islam. Nah, berarti masuk Islam karena diperangi dong. Iya. Hah? Begitu nggak kira-kira ini? Enggak kurang habis. Nah, tetapi hadisnya seperti ini. Ayatnya la ikraha. Tapi di sini malah Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai orang itu syahadat. Udah dinasah mungkin bisa. Hah? Udah dinasah Udah sama dinasah. Quran. Jadi rombak sama Quran gitu. Nasah hadis, nasah Quran. Kalau nasah itu harus tahu mana yang dulu, mana yang belakang. Itu pas zaman perang kali. Hah? Pas zaman perang. Pas zaman perang. Gimana itu menjawab? Kalau tadi Razi metode nasakh. Ini dinasakh dengan ayat Quran. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, seperti ini memang harus diluruskan. Jadi jangan dimaknai secara tekstual begitu. Jadi pada prinsipnya Islam itu la ikraha fid din. Islam itu tidak pernah yang namanya memaksakan orang untuk beragama Islam. Ya beragama apapun tidak boleh dipaksa. Ayo Kristen, nggak boleh juga. Ayo Islam, nggak boleh juga. Ini prinsipnya la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang lurus sudah jelas, yang tersesat, yang bengkok juga sudah jelas. Jadi ini prinsip dasarnya. Jadi tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, makanya hadis seperti ini harus dipahami dengan konteks itu. Ditambah dengan realita perjalanan Nabi. Apakah Nabi di Makkah pernah maksa orang masuk Islam? Pernah maksa enggak? Enggak. Enggak pernah. Apakah Nabi di Madinah pernah maksa orang masuk Islam? Tidak pernah juga. Jadi hadis ini disinyalir muncul setelah Nabi hijrah ke Madinah untuk mempertegas posisi Islam di hadapan
orang-orang kafir. Karena hadis ini diarahkan kepada para penguasa di Arab saat itu. Artinya Nabi itu tidak akan memerangi orang-orang yang tidak menghalangi. Tapi kalau ada orang yang menghalangi, orang yang melawan, orang yang menghalang-halangi, merintangi dakwah Islam, maka diperangi. Itu enam ya. Jadi memerangi di sini terkait dengan para pemimpin yang menghalang-halangi dakwah Nabi. Karena Islam itu harus disebarkan. Karena tugas Nabi itu apa? Mendakwahkan. Tugas Nabi itu menyampaikan. Dan ketika Islam di Madinah semakin kuat, maka ingin menampakkan, ingin menunjukkan supaya orang itu betul-betul ngerti Islam gitu. Bukan dalam rangka semata-mata perang, tapi itu menunjukkan keindahan Islam. Artinya sebenarnya Islam ketika masuk suatu negara, maka kalau dibuka itu nggak ada apa-apa. Artinya Islam itu hanya ingin menyampaikan. Yang jadi masalah kalau negara itu kemudian pemimpinnya melawan. Mereka menghalang-halangi. Suara Islam tidak sampai kepada mereka. Maka di zaman sekarang tidak bisa kemudian kita sedikit perang. Kenapa? Media itu sudah terbuka, sudah global. Jadi sudah mendunia media. Lihat kan? Jadi media itu sudah dilihat oleh seluruh dunia. Antum main apa namanya? Main TikTok. Itu orang jauh sana juga lihat. Antum buka website. Orang di sana juga tahu siapa yang mengunjungi websitenya. Ya enggak? Antum yang Facebook itu datanya ada. Siapa yang lihat akun saya? Itu tahu semua. Makanya hati-hati nyekrol di Facebook itu. Oh, dia pernah lihat saya. Ngeri-ngeri juga kadang-kadang itu. Kadang-kadang muncul nggak sengaja. Jadi antum itu ketika buka Facebook akan dibaca ketahuan. Ini akun siapa. Nah, di zaman keterbukaan seperti ini, maka berarti nggak ada yang namanya perang-perang. Jadi konteks Nabi di sini adalah ketika dakwah dibungkam, ketika penyampaian Islam itu dihalang-halangi. Karena zaman dulu para pemimpin itu melarang, nggak boleh Muhammad masuk. Nah, makanya Nabi ketika habis perjanjian Hudaybiyah itu ngirim surat ke raja-raja terkenal itu, ke raja Persia, ke Romawi, semua dikirimin surat. Dalam rangka apa? Menyebarkan Islam. Itu Rasulullah SAW. Jadi pemahaman kita ini dalam rangka ketika terjadi penahanan, terjadi penghalangan, ketika terjadi yang namanya penutupan, yang mana kemudian Islam tidak tersampaikan, yang mana Islam tidak terdengar, maka ini yang kita pakai hadis itu. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Artinya Allah menjadi jelas. Sholat dilihat banyak orang. Kemudian juga zakat. Betapa Islam itu menunjukkan kepedulian sosial. Jadi tampakkan semua. Orang itu melihat, oh orang Islam itu suka sholat. Oh orang Islam suka berbagi. Jadi sampai semuanya. Nah, ini makna pertama ya. Ini makna pertama. Jadi harus kita bingkai dengan pemikiran yang benar. Yang prinsip umum dalam Islam tidak ada paksa. Baik.
Ini makna yang pertama. Nah, makna keduanya, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat kepada Allah. Ini konteksnya ketika dalam perang. Ketika dalam perang, ini makna kejadian ya. Kok ada yang tiba-tiba syahadat, maka Nabi harus berhenti. Kenapa? Dia syahadat. Mau bunuh, tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu nggak boleh. Kemudian kalau bawa pedang langsung terus dimatiin. Dengan alasan apa? Itu cuma ngeprank. Kalau sekarang ya, itu mah tipu-tipu, itu mah bohong supaya dia tidak dibunuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi ngeprank sekalipun kita kan nggak tahu ngeprank apa tidaknya. Nah, ini pernah kejadian pada seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Adnan siapa Usama bin Zaid? Adnan? Hah? Tahu nggak siapa Usama bin Zaid? Man huwa? Pati, tahu Usama bin Zaid? Coba ceritanya. Jamal. Man huwa Usama bin Zaid? Siapa kasih? Sahabat Rasulullah. Ya sahabat pasti. Ibnu Hibbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau anak dari anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Usama bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah. Yang bin Harithah itu adalah dulunya anak angkat Nabi. Jadi Usama bin Zaid itu anak angkat Nabi. Dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat tidak boleh memanggil anak dengan selain nama ayahnya. Sorry Adnan. Apa ayatnya itu? Surat Al-Ahzab ya. Ud'uuhum li'abaihim. Ya kan? Di halaman pertama. Ud'uuhum li'abaihim. Panggil sesuai dengan nama ayah mereka. Misalnya Jamal bin siapa Jamal? Iya, bin siapa? Enggak, bin. Jamaluddin bin. Ayah antum siapa namanya? Ma'ah. Jamaluddin bin Ma'ah. Jadi manggilnya itu, nggak boleh dengan panggilan yang lain. Dipanggil dengan nama bapak. Nah, Usama juga sama. Zaid juga sama. Zaid bin Harithah. Tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad karena bapak biologisnya adalah Harithah. Jadi ud'uuhum li'abaihim. Nah, ini anak angkat Nabi, kemudian awalnya dipanggil Zaid bin Muhammad, kemudian kembali ke Zaid bin Harithah. Itu orang yang sangat dicintainya. Kemudian punya anak namanya Usama. Fahiyadnan Usama bin Zaid. Umur 17 tahun jadi panglima perang. Ini Usama bin Zaid. Nah, ketika dalam satu peperangan Usama bin Zaid itu bertemu dengan pasukan musuh, hampir dia memenggal kepala. Kemudian dia syahadat musuhnya. Tapi Usama nggak berhenti. Kemudian dipenggal kepalanya, dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nah, beritanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Usama, maka Nabi marah besar. Usama, bukankah dia telah bersyahadat? Kenapa engkau bunuh? Ya Rasulullah,
itu hanya tipu daya dia. Dia tidak bersyahadat dari hatinya. Dia hanya di lisan saja. Hanya zahirnya saja, batinnya tidak Islam. Dan Nabi pernah menyampaikan, Usama, apakah engkau tahu apa yang ada dalam hatinya? Apakah di hatinya kamu tahu? Apa kata Usama? Tidak tahu. Bahkan kalau kamu bedah perutnya, kamu bedah jantungnya, kamu buka hatinya, maka apakah tertulis di situ kata Islam? Ya nggak bakal ada. Maka kita nahkumu bil zawahir la bil bawatin. Nah, ini kaidah ya. Benar? Nahkumu bil zawahir. Benar? Nahkumu bil zawahir la bil bawatin. Kita menghukumi yang tampak, tidak menghukumi yang tidak tampak. Nah, itu penting juga. Jadi Nabi mengatakan kita menghitung yang kelihatan. Adapun yang kelihatan itu bukan urusan kita. Makanya, sahabatnya, dalam persidangan itu dilihat oleh hakim bukti. Bukti. Kalau antum menuduh seseorang, buktinya nggak ada, hakim nggak berani putus. Gitu ya. Jadi harus ada bukti. Kita menghukumi yang tampak. Karena hakim itu manusia. Hakim bukan Allah. Kalau Allah tahu semuanya. Mana saksi palsu, mana saksi benar, saksi asli. Enak menghukumnya, membuat putusannya. Tapi hakim itu kan menghukum berdasarkan bukti. Makanya kasus G30 SPKI, G30 SPKI, ada pengadilan namanya Mahmilub. Apa Mahmilub? Mahkamah Militer Luar Biasa. Kalau nggak salah itu. Mahmilub. Itu mengadili siapa? Para anggota PKI. Para anggota PKI. Itu menghukumnya ya dengan bukti-bukti. Walaupun bukti-bukti kadang-kadang milimur, apa milimur itu ya? Tidak jelas. Tapi yang penting ada bukti. Bukti ini. Nanti bukti ada kesaksian. Jadi yang tampak itulah yang kemudian diputuskan oleh hakim. Begitu juga dalam perang. Kalau dia sudah bersyahadat, ya sudah. Kita nggak boleh perang. Nggak boleh dieksekusi. Yang di sini, ini makna kedua ya. Jadi umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tu az-zakah. Ini makna kedua ya. Jadi dalam peperangan. Nah, yang ketiga, ini kalau tadi masalah syahadat. Bagaimana kalau orang itu sudah bersyahadat, kemudian dia tidak sholat? Ini dalam negara Islam ya. Bagaimana dia sudah bersyahadat, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, tapi tidak sholat? Kalau pakai hadis ini, berarti apa? Umirtu an uqatilan nas, sampai dia syahadat, sampai dia sholat. Berarti kalau nggak sholat, diperangi atau dieksekusi. Gitu ya, diperangi atau dieksekusi. Kalau pribadi dieksekusi, kalau jamaah diperangi. Tapi ulama berbeda pendapat terkait memerangi orang yang tidak sholat, atau satu orang yang tidak sholat dieksekusi.
Maka ulama ya dikorupsi tapi setelah melalui tahapan-tahapannya. Tahapannya apa? Di penjara dulu. Suruh taubat dulu ya, suruh taubat, kemudian diberi pengajaran, diberi pemahaman sampai dia itu bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka apa? Dieksekusi. Cuma pertanyaannya, dia mati dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir? Allahu a'lam bishawab. Kalau Imam Ahmad mengatakan kutila haddan li riddati. Dia dieksekusi karena dia murtad. Maka Imam Syafi'i memilah-milah. Dia tidak sholatnya kenapa? Satu, karena juhudan, mengingkari, maka karena murtad. Tapi kalau karena malas, karena ogah-ogahan, maka dia dibunuh bukan karena dia murtad, tapi karena menyepelekan ajaran Islam. Gitu ya. Gitu. Begitu juga zakat. Bagaimana kalau dia orang Islam, sudah bersyahadat, rajin sholat, tapi nggak mau zakat? Nah, kalau di hadis ini apa? Wajib tu az-zakat. Sampai bayar zakat. Kalau nggak bayar zakat, ya diperangi. Kalau nggak bayar zakat, pribadi dieksekusi. Nah, maka para ulama pun berbeda terkait wajib tu az-zakat. Kalau Umar bin Khattab ketika berdiskusi dengan Abu Bakar ya, ketika Abu Bakar jadi khalifah, itu kan banyak orang yang kemudian tidak mau bayar zakat. Jadi gelombang orang yang tidak mau bayar zakat, padahal dulunya zaman Nabi bayar zakat. Jadi dulunya bayar zakat. Ketika Khalifah Abu Bakar naik menggantikan Nabi, mereka nggak mau bayar zakat. Dalam pikiran mereka, kami bayar zakat karena ada Muhammad. Sementara Muhammad sudah tidak ada. Berarti kami berhenti dong bayar zakat. Nah, ini tidak boleh. Maka hadis ini menjadi sandaran oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang tidak mau bayar zakat, saya akan eksekusi. Walaupun zakatnya hanya sebesar senilai tali kekang kuda. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya pada masa Abu Bakar orang yang tidak berzakat diperangi sampai kemudian mereka kembali kepada Islam, kemudian membayar zakat. Umar menentang awalnya, tapi kemudian beliau mengatakan, seandainya saya jadi khalifah Abu Bakar, ya di posisi beliau, maka saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Awalnya menentang, tapi kemudian di akhir beliau mengamini. Nah ini ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Asamu minni fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka menjaga diri mereka dariku, darah dan harta mereka. Ya. Jadi dalam Islam itu kalau orang sudah masuk Islam, maka darahnya haram, maka hartanya haram. Haram kenapa jangan? Haram. Ya. Kenapa darahnya orang Islam haram? Hah? Karena dia memakan makanan yang haram. No. Kah? Kenapa darah orang Islam itu haram? Ya, Darahnya halal enggak? Hartanya? tergantung sih. Tergantung gimana? Tergantung dari yang dia dapat gitu. Oh gitu. Paham itu pertanyaan saya. Jadi darah seorang muslim itu haram. Harta seorang muslim itu haram. Maksudnya apa itu?
Antum tergantung makanannya gitu ya. Apa nanti? Darah orang muslim itu haram. Harta orang muslim itu haram. Apa maksudnya? Di sini itu mereka telah menjaga darahnya, menjaga hartanya. Artinya, kalau di hadis yang lain, darah seorang muslim itu haram. Harta seorang muslim itu haram. Namun Razi, Karena masuk itu selamat kan dalam syahadat. kenapa darahnya haram, hartanya haram? Haram untuk dibunuh, haram untuk diambil. Ya. Jadi darah orang muslim itu haram ditumpahkan. Artinya hartanya darahnya dijaga, nyawanya itu dijaga, dihormati. Gak boleh tumpah walaupun satu tetes. Itu makna dari darah seorang muslim itu haram ditumpahkan, haram dibunuh. Wong tumpah sedikit aja nggak boleh, apalagi sampai tumpah banyak. Kalau hartanya juga haram, artinya haram diambil kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana? Jual beli, nah, itu jadi halal. Antum diberi dengan hibah menjadi halal. Apalagi antum dapat wasiat, kalau saya meninggal tolong 30 juta kasih jamaah. Itu namanya wasiat. Nanti ketika dia meninggal wasiat dijalankan. Antum dapat hartanya. Halal kan? Itu namanya menjadikan halal dari seorang muslim. Dengan jalan apa? Dengan jalan yang benar. Jadi asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi kalau dia sudah bersyahadat dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka darahnya terjaga, hartanya juga terjaga. Jadi zakat itu syariat. Zakat itu syariat. Iya, bagian dari syariat. Kalau syariat wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Ada nggak syariat nggak wajib dikerjakan? Ya yang sunnah. Nanti non zakat atau wakaf boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Contohnya apa? Orangnya rajin zakat, rajin sholat, muslim, tapi mencuri, maka darahnya tidak terjaga. Misalnya apa? Fisiknya, kalau memenuhi persyaratan, tangannya bisa dipotong. Apalagi dia bayar zakat, dia sholat, tapi bunuh orang dengan sengaja, maka darahnya menjadi halal, artinya boleh ditumpahkan. Gara-gara apa? Dia menumpahkan darah yang lain dan seterusnya. Dia sholat, dia zakat, rajin puasa, berzina, sudah berkeluarga, sudah pernah menikah, diapakan? Dirojam. Yang aslinya terpelihara, terjaga, tapi karena kejahatan yang dilakukan, akhirnya darahnya menjadi halal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pelajaran berikutnya, kalau kita perhatikan semuanya di sini, maka yang melakukan eksekusi, yang melakukan proses pelaksanaan, ya, itu berarti siapa? Di sini siapa tadi ya? Umirtu an uqatilan nas. Berarti siapa? Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah di sini sebagai hakim. Rasulullah sebagai apa? Pemimpin negara. Rasulullah sebagai hakim. Hakim dalam artian penguasa. Jadi nggak boleh eksekusi, antum datang-datang eksekusi gitu. Nggak boleh. Ini nggak bayar zakat,
saya eksekusi. Nggak boleh. Semuanya harus lewat prosedur, peraturan ke negara. Ini melanggar undang-undang ini, salah, dicek semuanya benar, baru eksekusi. Jadi nggak main tangan atau main hakim sendiri, boleh. Jadi harus atas nama khalifah, harus atas nama pemimpin. Nanti ke bawah pemimpin bisa jadi yang melaksanakan bukan khalifah, tapi pelaksana dia yang ditunjuk oleh pemerintah. Makanya perang itu nggak pribadi. Maklumat perang itu harus dari pemimpin, dari imam. Makanya kalau ketemu antum ketemu orang yang ngajak-ngajak perang, negara kita ini parah, nggak benar. Kita mati ngajak pemimpin kita. Nah, itu jangan ikuti antum. Itu nggak benar. Ya, hati-hati loh ya. Ketemu para ekstremis. Kelompok ada nggak yang dipenjara gara-gara teroris? Kebanyakan dari Jawa. Orang-orang Jawa yang dapat pendidikan di Palestina. Di Palestina, di mana? Afghanistan. Jadi mereka memaknai perang di negara damai. Karena di Afghanistan perang dulu ya, sebelum sekarang ya. Sekarang kan tenang nih sekarang. Alhamdulillah. Jadi memaknai kondisi perang di negara yang sedang berperang dibawa ke negara yang damai. Gitu ya. Maka kembali ke hadis ini, jadi yang memaklumatkan adalah Nabi, yang menjelaskan adalah Nabi, yang mengumumkan adalah Nabi. Maka posisi Nabi ini di sini bukan sebagai pribadi, representasi dari pemimpin. Artinya eksekusi di lapangan semuanya harus mencerminkan pemimpin. Yang di lapangan berarti mendapatkan izin dari pemimpin, mendapatkan mandat dari pemimpin. Ini penting kan? Jadi bukan eksekusi fardi, pribadi-pribadi, tapi semuanya melewati prosedur. Ada SOP-nya, standar operasional. Prosedur. Oke, terakhir wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan hisab mereka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, bagian akhir ini makanya dalam masa Nabi itu ada tipe 3. Manusia itu punya 3 tipe. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua kafir. Yang ketiga munafik. Kalau Muslim jelas dia sholat, dia berzakat, dia melaksanakan agamanya baik secara zahir maupun batin. Kafir sebaliknya 0%. Artinya tidak ada Islam yang sekali. Dia nggak syahadat, dia nggak sholat, dia nggak zakat, baik secara lisan maupun secara perbuatan juga tidak. Ini kafir 100% bukan Muslim. Yang ketiga munafik. Ngomongnya Islam, perbuatannya Islam, tapi akidahnya bukan Islam. Itu orang munafik. Nah, orang munafik di zaman Nabi SAW itu tidak diapa-apakan. Karena pernah ada sahabat yang izin kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya eksekusi fulan? Bagaimana kalau saya eksekusi si fulan? Maka Nabi pun bertanya, apakah dia bersyahadat? Maka mereka menjawab, iya, mereka bersyahadat dari Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apakah dia sholat?
Ya, dia sholat ya Rasul. Mereka sholat ya Rasul. Selama dia masih sholat, maka tidak halal darah mereka. Artinya atas alasan apa kita membunuh mereka? Munafik ya Rasul. Dari mana yang tahu dia munafik? Gitu ya. Walaupun Nabi juga tahu sebenarnya munafik itu tahu. Tapi sekali lagi kita tidak menghukumi batin. Kita tidak menguasai namanya hati. Maka hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia Islamnya hanya di zahir saja, batinnya tidak Islam, berarti dia munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu semuanya berada di kerak yang paling bawah dari neraka jahanam. Jadi kaidahnya tadi ya, nahkumu bil zawahir la bil bawatin. Kami menghukumi yang zahir, tidak menghukumi yang batin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Hadis ke-8 ini. Lalu kanan. Ada pertanyaan? Visual? Kalau ingin tahu tiga orang itu ya surah Baqarah. Hudan lil muttaqin. Nah, itu sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang mukmin yang benar. Kemudian orang kafir, innal ladzina kafar. Kemudian ada orang kafir ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu baru orang munafik. Jadi tipe tiga orang ini ada di surat Al-Baqarah. Itu dihadapi Nabi ketika di Madinah. Mukmin yang bersama beliau, orang kafir yang melawan beliau, orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Makanya itu duri dalam daging. Itu orang yang menusuk dari belakang. Gunting dalam lipatan. Jadi lipatan itu dipikir ya nggak ada apa-apa, ternyata ada gunting. Atau menyalip di tikungan. Kelihatan nggak kalau orang nyalip di tikungan? Nggak kelihatan. Menyalip di tikungan. Orang nyalip lurus ini kan enak, kelihatan. Ada yang nyelip. Tapi kalau nikung, dapat nggak ininya, spionnya? Nggak dapat. Ternyata lurus. Berbahaya. Ini orang munafik itu seperti itu. Dan setiap zaman mesti ada orang begitu. Orang yang hanya oportunis. Jadi mana yang manfaat dia ambil. Kalau nggak manfaat ya nggak ambil. Bagus sih, bagus ya. Bermanfaat diambil, nggak bermanfaat nggak diambil. Artinya kalau penguasa sekarang ini, dia jilat-jilat itu. Ya baik-baikin, disebut-sebut kebaikannya, puji-puji macam-macam. Nanti ketika lawannya berkuasa, gantian memuji yang berkuasa, yang padahal sebelumnya adalah lawan. Munafik itu hanya dalam agama atau luar agama juga? Hah? Munafik itu konteksnya hanya dalam agama atau juga luar agama? Iya, dua-duanya. Gitu. Nanti kan munafik dibagi-bagi. Ada nifak itikadi, ada nifak qauli, ada nifak amal. Jadi ada orang munafik secara akidah ya. Ya tadi muslim tapi dalamnya kafir. Ada yang nifak amal. Nifak amal itu apa? Dia muslim, hatinya muslim, ucapannya muslim, tapi perbuatannya munafik. Apa diantaranya?
idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu jadi orang munafik. Itu munafik amali. Kalau hadatsa kadzaba, munafik secara qauli. Itu ya. Jadi nifak itu macam-macam. Nah, nifak yang masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah nifak secara i'tiqadi. Kalau amali atau qauli itu nanti ada hisab tersendiri. Yang berbahaya itu adalah nifak i'tiqadi. Karena nifak i'tiqadi itu kelihatannya baik. Serigala berbulu domba. Itu yang paling bahaya. Orang yang baik-baik sama kita, ternyata punya agenda tersendiri. Banyak ya, penguasa-penguasa zaman dulu. Jadi dia punya bawahan nurut sekali. Kelihatannya baik, membantu kita tanpa pamrih, nggak hitung-hitungan, melayani 24 jam. Ternyata karena udah tahu rahasia semuanya, dia kasih itu rahasia ke orang-orang, tumbanglah yang pemimpinnya, karena dia naik. Antum tahu presiden Mesir sekarang? Siapa namanya? Karena ada Amerika. Siapa namanya? Halo. Hasil kudeta, Ustaz. Iya, siapa namanya? Lupa, Ustaz. Presiden Mesir. As-Sisi. Sisi. As-Sisi itu adalah mantan panglima atau pertahanan Mursi. Sebenarnya kan Presiden Mursi kan? Presiden Mursi namanya. Jadi Presiden Mursi dengan Abdul Fattah As-Sisi ini itu sangat dekat sekali. Sampai hubungan keluarga juga dekat sekali. Tapi saya mengkudeta. Yang mengkudeta adalah As-Sisi. Ini kan, tapi memang daerah Arab sana sering kudeta. Kan dalam Fir'aun. Ya kita nggak tahu. Tapi bagi yang lain, ya nggak pahlawan. Kita nggak tahu. Tapi secara gaya-gaya perebutan kekuasaannya kayak begitu. Namanya baik-baik, ternyata menggulingkan. Itulah. Kenapa nggak dibukain itu? Juga banyak Kan sekarang kan gerakan orang kerapa globalan, karena apa? gerakan orang kerapa. Oh, yang Rafah. Gerakannya itu Mesir kan nggak dia mau bukain. Iya, itu lah. Banyak hal itu. Tentunya bukan Mesir saja bisa. Cuman kan negara-negara yang lain nggak boleh. Nggak bakal Amerika setuju. Kan emang antek-anteknya itu, Ustaz. Ya, itu. Antek-antek. Bisa jadi antek, bisa jadi mandat kuasa. Makanya ada pemilik tapi tidak serasa memiliki. Paham nggak? Ada pemilik tapi serasa tidak memiliki. Ada penguasa tapi tidak berkuasa. Makanya awal itu malikal mulki, penguasa sekaligus berkuasa. Tapi ada penguasa tapi tidak berkuasa. Itu namanya malik tapi la yamlik. Malikun la yamlik. Penguasa tapi tidak menguasai. Pemilik tapi tidak memiliki. Na'udzubillah. Jadi nifak ini penyakit berbahaya dimanapun, baik nifak i'tiqadi maupun qauli maupun amali, semuanya berbahaya. Orang yang mulutnya manis, nanti lihat yang pakai udeng-udeng yang orang Papua tidak benar. Mukhtar Ngabalin, ketika zaman
Prabowo dipuji-puji setinggi langit, ya kan? Ketika Prabowo kalah ikut Jokowi, Jokowi dipuji setinggi-tinggi langit. Sekarang Prabowo menang, ganti Prabowo dipuji sama dia. Itu namanya infaq qauli. Artinya orang tuh bisa baca, ya kan? Bisa baca. Orang ini memang kerjanya jilat terus. Yang ini jadi presiden dipuji. Kalau nggak jadi presiden, ya dipuji. Namanya infaq qauli. Imam Syafi'i punya nggak? Punya akidah, punya rujukan akidah. Rujukan akidah. Maksudnya itu kan orang-orang berkiblat ke akidahnya Imam Syafi'i. Kan orang cuma ngambil fikihnya doang. Ada nggak orang yang berkiblat ke akidahnya Imam Syafi'i? Ya kalau disampaikan akidah Imam Syafi'i akidah salah. Akidah salah itu artinya ya mengikuti generasi yang sebelumnya. Cuman kan akidah ini sudah menjadi ilmu, sudah menjadi mazhab. Tapi mulai muncul mazhab seperti ini, itu setelah ini mazhab dalam artian yang mandiri ya, yang betul-betul matang. Mazhab itu kan metodologi. Yang harus dipahami juga begitu. Mazhab itu metodologi. Mulai dari sumbernya, kemudian cara berpikirnya, kemudian hasil kesimpulan. Itu mazhab ya. Nah, mazhab teologi, mazhab dalam akidah itu muncul belakangan. Kalau sebelumnya belum muncul, artinya masih apa istilahnya ya, sepotong-sepotong lah ya. Sepotong, nggak muncul vulgar itu, belum kelihatan sebagai mazhab yang mandiri. Nah, setelah abad ketiga, ya abad keempat lah ya, abad keempat itu baru mulai muncul. Jadi kalau sebelumnya belum kelihatan. Dan lebih kepada mazhab politik sebenarnya, lebih mazhab politik. Tapi kemudian jadi saling mempengaruhi. Misalnya Syiah. Zaman sahabat ada Syiah nggak? Syiah dalam artian apa? Keluar gitu. Ya, Syiah dalam artian dia mendukung Ali. Tapi Syiah kemudian menjadi sesuatu yang mandiri. Itu mulai setelah zamannya Husain. Iya kan, masa-masa belakangan mulai muncul yang namanya akidah orang Syiah. Ada tambahan ini secara mandiri itu ya belakangan. Jadi begitu. Mulai muncul Murji'ah, mulai muncul Qadariyah, muncul Mu'tazilah dan sebagainya. Itu secara mandiri itu di belakang. Kalau di awal-awal itu hanya sepotong. Tapi nggak apa-apa kan, misalkan fikih Syafi'i gitu. Nanti kiblat akidah kita lain gitu. Ya, silakan. Karena zaman sebelumnya belum muncul mazhab akidah secara mandiri. Kemana orang terus berkiblat sih sebelumnya? Ya, akidah salaf itu aja. Akidah orang dulu. Bukan akidah salafi ya? Iya, akidah orang terdahulu. Kalau akidah salafi itu ya. Makanya salafi itu nanti disandingkan dengan semuanya. Tapi ini secara mazhab, secara mazhab salafi. Jangan mengaku akidah salaf gitu. Sampai bukan akidah salaf, tapi akidah salafi. Karena akidah salaf ini diperkenalkan oleh benar itu oleh Ibnu Taimiyah. Dan kemudian pun menamakannya sebagai salaf saja. Atau akidah ahli hadis. Sekarang sudah berbaju namanya salaf. Bukan Nul Amri ya kan? Hah? Bukan Nul Amri. Apanya?
ulul amri sering sembarang salah Ulul amri siapa? itu orang salah tuh nyebut Ulul amri. hmm. Ulul amri kan pemerintah. Ulul amri itu maknanya bisa dua, bisa pemerintah, bisa para ulama. Tapi lebih diartikan pemerintah. Jadi pemerintah bisa benar, bisa salah. Zaman Imam Ahmad, pemerintahnya mau bunuh kan, menghukum Imam Ahmad. Nah kalau organisasi ormas dan gimana tuh berbeda itu sama tuh. Kan ada Muhammadiyah, ada NU. Iya. Beda nggak akidah sama fikihnya itu? Kalau itu tadi ya, selama masih dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah tidak masalah. Kalau akhirnya semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni semua. Kan Sunni itu gampang terbakanya. Quran, Sunnah, Ijma', Yes. udah. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Itu Sunni ya. Ya. Pengakuan terhadap khalifah sama. Kalau Syiah kan udah lain lagi. Khalifah cuma Ali, yang lain tidak. Itu jadi masalah. Tapi kok disebut dari Islam Syiah? Ya? Kok disebut dari Islam Syiah? Karena dia mengaku Islam. Syiah ya? Iyalah. Gimana ngaku Agama Islam? Iran kan 95% Syiah. Iran Iya, separuh. 50-50. 95. Siapa bilang? Searching di Google kan? Enggak. Kebanyakannya Syiah, tapi ada yang Sunni juga. Realitanya itu 50-50. Ada Cuma penguasanya Syiah. Loh, di Arab itu, Timur Tengah itu unik-unik. Kayak Iran, 50-50 penguasanya Syiah. Sekarang Irak, mirip juga kan? Iya. Penguasanya sekarang Syiah juga. Sebelumnya Sunni. Uni Emirat itu kebanyakan Syiah. Tapi Memang sampai Arab deh, kata Arab. Aneka Irak sama Iran bang. Irak, di Uni Emirat itu banyak Syiahnya. Tapi intinya adalah Sunni. Satu lagi ada kebanyakan Sunni, pemimpinnya Syiah. Saya lupa negara mana. Bahrain apa mana dia? Jadi yang Syiah, yang Sunni banyak, tapi pemimpinnya Syiah. Kemarin yang baru turun, Suriah, Suriah. mayoritas Sunni, tapi pemimpinnya Syiah. Nah, sekarang belum berubah. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Realita negara Arab seperti itu. Kalau yang kayak Uzbekistan, Tajikistan itu kan Islam gitu. Islam, Tapi Sunni juga itu. enggak Sih. diwajibin gitu pakai hijab. Bukan negara federal dari Rusia. Justru ini udah lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya kan yang dikembangkan ateisme. Ateis, nggak boleh beragama. Sekarang Islamnya tuh memisahkan antara agama sama politik atau apa sebenarnya? Apa namanya? Sekuler. Sekuler. Negara mengenai sekuler kan ada. Ya karena sebelum-sebelumnya lebih dahsyat. Komunisme Uni Soviet. Bukan Uni Soviet besar. Ya masuk gitu. Kemudian diperatani oleh Amerika itu jadi pecah-pecah. Nah, sekarang dikumpulkan lagi oleh Rusia. Rusia ini mengulang sejarah. Rusia mengulang sejarah negara-negara yang basicnya muslim itu diambil kembali. Kayak chatnya itu kan perang lawan Ukraina kan ikut kan? Iya. Karena dia bagian dari federal Rusia. Mau nggak mau ikut perang. Tapi minimal secara kondisi lebih baik. Di pada zaman dulu jelas perang saudara terus, generasi habis, Islam juga hancur juga. Lebih baik kondisi sekarang orang bisa mengamalkan Islam, damai, darah nggak banyak tumpah. Lebih banyak agenda politik. Politik
Tapi kuasa menguasai. kayak kelihatan kan Islam tuh kayak Timur Tengah tuh kan kok nggak ngomongin ke Palestina, kenapa nggak membukain, kenapa nggak siap perang aja kan gampang ya. Antum dia sendiri kan Saudi itu negara Islam, tapi pemimpinnya raja, keluarga. Antum menggadang-gadang dia, ya berat. Raja Sama-sama itu menjaga kerajaan. Seperti Qatar, itu juga kerajaan juga. Di Dubai mirip kerajaan juga. Hampir semuanya menjaga kerajaan masing-masing. Jadi kalau kita berharap besar ke mereka, makanya perjuangan kita masih panjang. Berat. Kita nggak tahu kapan bangkit Islam secara menyeluruh. Ini menurut kita betul kuat secara pendidikan, kuat secara sumber daya, kuat secara sumber daya alam, kuat secara mulai dari cara politik. Ya orang-orang sana berharap Indonesia yang bergerak. iya makanya maunya mulai dari Indonesia. Cuman kita begini terus. Masih ributin nih jasa. Ributin hal yang remeh-temeh nggak penting. Jam berapa? Jam berapa? Udah mulai. Oke. Nah, tinggal mau. Ada pertanyaan? Visual ya kan? Enggak. Antum tidur jam berapa? Pas dari Hah? jam 10. 10. Ini bangun jam 2:30. Sebenarnya ini suara ini sakit sebenarnya sebelumnya. Habis demam lah ya. Sabtu sore lah. Sabtu sore. Atau tiba-tiba panas. Malam tuh kena air tuh. Saya sholatnya sampai jamak saya. Karena kan biasa orang demam kan mesti apa namanya? Milo ya. Milo terus merinding panas. Sampai saya kok 38 berapa? Hampir 39. 38,9. Lumayan panas kan? Saya minum yang dari ANI. Alhamdulillah turun. Jam 1 tuh turun. Ini masih bersih-bersih. Ini alhamdulillah enak. Cuma suaranya masih keluar suaranya. Oke, alhamdulillah. Kali ini agendanya apa? Pak Malik ngajakin ke Pulau Seribu. Apa yang bos? Masya Allah. Biaya dari mana? Jangan Pak. Modalnya mahal itu 2.000. Iya. Makanya Pak Mani bilang gitu. Bayarin. Yang penting dana dari luar, jangan dari kita. Dari itu sih. Hah?